Ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bersyukur dan puji Tuhan kita masih diberi kesehatan dan juga berkat baik jasmani maupun rohani untuk kita nikmati dalam setiap hari sehari. Dan di hari Minggu ini kita berkumpul baik online maupun di dalam kebaktian ini untuk kita memuji Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan nomor buku pujian 290. Ku tahu penguasa esok. Kita tidak tahu akan terjadinya besok, akan terjadi apa. Tetapi kita tahu siapa penguasa esok. Nomor 290. Lalu
dalam doa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Kau berikan kami keselamatan yang terlebih yang Kau berikan kepada kami. Di hari Minggu ini kami berkumpul untuk memenuhi janji kami Tuhan, bahwa kami harus selalu berkumpul dalam minggu ini untuk belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati acara kebaktian ini dari pagi ini sampai dengan selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan lagi nomor 199. Nomor 199. Kita buka dari surat Filipi. Filipi pasal yang pertama ayat ketiga sampai yang ke-11. Kita akan membaca pergantian surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Kita akan membaca pergantian, saya yang ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudari yang genap. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Filipi 1 ayat 11. Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Kita akan membaca pergantian, saya yang ganjil dan Bapak Ibu saudara yang genap. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua,
Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan nomor buku pujian 265. Berdekat padamu. Selamat pagi, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang hadir saat ini maupun yang
hadir secara online. Saya harap Bapak Ibu jemaat sekalian yang mengikuti secara online tetap berintegritas. Sudah mandi, pakai baju yang rapi, duduk di ruang tamu, bersama satu keluarga seperti selayaknya hadir dalam berjemaat. Itu baru jemaat GBIA Philadelphia yang berintegritas. Juga anggap saja walaupun terpisah secara online, tetapi secara online mengikutinya terpaksa secara online, maksud saya, tapi paling tidak sikap integritas masih ada. Bapak Ibu, jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Saya tidak hanya berkata Yesus Tuhan, Tuhan, dipelesetkan. Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Oleh sebab itu kita akan membuka Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Saya bacakan saja. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk firman-Mu yang sesaat lagi akan kami renungkan bersama. Biar Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat sekalian, ketika kita berbicara tentang kasih, maka banyak model kasih. Ada kasih agape, itu kasih Tuhan. Ada kasih filia yang dikenal di dalam Alkitab ini. Kasih filia itu kasih sesama manusia. Ada kasih storge, kasih antar orang tua dengan anak. Kasih eros, kasih sesama antar lawan jenis, itu kasih eros. Dan banyak model kasih di sini. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kasih Yesus. Luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kasih Yesus, tidak ada bandingnya. Di luar sana nama Yesus banyak dibully. Yesus Allah, mustahil katanya. Bapak Ibu, mari kita renungkan dulu sesaat. Ayat ini begitu luar biasa, ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tinggi kasih Kristus. Saudara sekalian, kalau kita bicara tumbuh-tumbuhan, manusia tidak bisa mengerti tumbuh-tumbuhan mengasihi. Dan memang kita tidak bisa ketemu kangkung saling mengasihi. Kenapa? Karena di dalam diri kangkung atau tumbuh-tumbuhan yang ada hanya insting hidup. Diberikan Tuhan insting hidup saja. Jadi dia tidak peduli mau ditabrak siapa yang kena ya, tumbuhan mana yang kena ya, terserah.
Yang penting dia hidup. Itu tumbuh-tumbuhan. Di depan rumah saya ini ada 2 pohon, 1 pohon jambu, 1 pohon seri. Dua-dua saling berebut, tabrakan karena tempatnya, lokasinya tidak luas, sempit, jadi saling bertabrakan, entah yang menang yang mana. Ternyata pohon seri kalah. Di sebelah kiri itu pohon jambu, sebelah kanan pohon seri. Mereka saling bertabrakan dari kiri ke kanan, mereka saling hidup, pengen hidup, insting hidup namanya. Yang pohon seri yang bawahnya ini, ranting-ranting bawahnya mengering. Kenapa? Karena tidak mengasihinya si pohon jambu kepada pohon seri. Pokoknya tabrak dia. Ternyata pohon seri juga tidak mengasihi pohon jambu. Dia tabrak, ternyata cuma hanya kalah saja begitu. Coba kalau menang, pasti pohon jambunya yang mengering ranting-rantingnya sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini menabrak ke sebelah kanan, menabrak ranting pohon seri dari sebelah kanan menabrak ranting sebelah kiri pohon jambu. Tabrakan, dia. Pohon serinya kalah, mengering. Saya potong yang kering. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak bisa menemukan saling mengasihinya. Tumbuh-tumbuhan, ya memang tumbuh-tumbuhan tidak memiliki jiwa. Tumbuh-tumbuhan itu hanya punya insting hidup. Kedua, binatang. Tadi tumbuh-tumbuhan, sekarang binatang. Dari binatang pun kita bisa mengetahui bahwa binatang itu tidak maha kasih. Saya melihat mereka apakah saling mengasihi. Ternyata mereka itu hanya diberikan insting hidup juga oleh Tuhan. Jadi binatang tidak memiliki jiwa. Kalau ada yang berkata binatang memiliki jiwa, itu salah. Binatang tidak punya jiwa. Binatang hanya punya insting hidup. Saya terus terang manusia yang kurang tegaan. Badan saya memang besar. Lumayan besar saya punya badan. Tapi kalau ketemu binatang saya nggak tega. Jadi jujur di rumah saya ini kemarin kedatangan tamu, seekor anjing. Beberapa bulan yang lalu kedatangan seekor kucing beranak. Berapa anaknya, ada yang kuning, ada yang abu-abu begitu, kucing itu. Kita nggak bisa usir, kita nggak tega. Gimana cara usir? Tega. Beranak besar, kucingnya sekarang berkeliaran di sini. Anggap itu rumah si kucing. Meleng sedikit ke dapur, kucing itu. Dari luar bisa lari ke dapur, kita meleng sedikit. Wah, kucing. Aduh, kucing ini kok tidak mengasihi. Ikan saya satu-satunya disikat juga sama dia. Saya, ya jelas kita nggak ketemu mengasihinya kucing. Gimana sih mengasihi? Karena yang ada dia hanya insting hidup. 5 hari yang lalu saya kedatangan tamu juga, anjing, iganya kelihatan, kurus ceking, warnanya coklat emas bulunya, kurus ceking. Mungkin karena kondisi virus COVID-19 ini pemiliknya nggak suka sama dia gitu, nggak kuat mempannya atau nggak suka dia lepas, liar, mengais-ngais sampah. Malamnya sepatu saya hilang sebelah, sendal saya hilang sebelah. Wah, dicari sama Pak Sapam ketemu sebelah. Nah, tadi saya mau pakai sepatu saya hilang sebelah. Waduh, masa saya mau kebaktian saya cari-cari sepatu dulu di tempat, di jalanan sana. Ternyata ulah si anjing berwarna coklat. Apakah saya harus gebuk? Enggak juga.
Saya kasih makan, kita kasih makan. Malah nih cari lokasi di satu ruangan untuk dia duduk. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Mau pergilah, mau duduk situlah, udah anggap aja begitu. Dan Bapak Ibu, ternyata dari binatang ini saya tidak menemukan rasa mengasihi. Dari anjing coklat ini saya tahu kalau kita nggak kasih makan ya dia pergi. Atau nggak ada makanan di sini ya digigit-gigit yang lain, apa kayak semua temennya datang aja marah. Ada kucing yang dulu pernah lama di sini sama dia baru saja, kucing itu disikat sama dia. Wow. Ya kalau sama saya tidak disikat karena saya kasih makan. Apakah itu mengasihi namanya? Oh ternyata tidak. Itu tidak disebut mengasihi sebenarnya. Itu hanya insting hidup dia. Insting untuk hidup. Kalau tidak dikasih makan malah dikebuk, dia lawan dia bisa atau dia lari. Nah, ini kedua itu binatang. Saya tidak menemukan ada mengasihi. Akan kita teliti bersama dari kata mengasihi. Yang ada mereka binatang-binatang ini hanyalah insting hidup. Dan yang ketiga adalah manusia. Manusia ini sebelum jatuh dalam dosa, manusia memiliki persekutuan dengan Allah yang begitu hebat. Bisa berbincang-bincang dengan Allah. Luar biasa. Karena rasa mengasihi Allah dan manusia pada saat itu sebelum jatuh dalam dosa, luar biasa. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, nah ini rusak semuanya. Akhirnya Alkitab membedakan kata kasih ini. Yang tercatat adalah kasih sesama manusia. Mengasihi sesama manusia, kasih philia. Yang tidak dituliskan dalam Alkitab kasih lawan jenis, eros, kasih storge itu kasih orang tua juga, ya walaupun tetapi diajarkan di dalam Alkitab mengasihi itu. Dan ternyata lebih hebat, paling tinggi dari semua itu adalah kasih agape. Kasih yang Tuhan berikan ketika kita bertobat itu kita sedang melatih mengasihi dengan kasih agape. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, kasih manusia, kasih manusia itu tidak mahal. Makanya ada banyak perceraian. Aku mengasihimu. Wah, sebelum menikah itu pacaran, wah, seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Segala yang aku punya, aku miliki, aku curahkan kepadamu sayang. Wah, itu kalau pasangan itu pun bukan kasih yang mahal. Keburukan yang gadis, wah, jerawatnya ditutup, ngaca, ada jerawat ditutup, jerawatnya, wah, dipoles-poles, waduh, cacat, wah, dipoles-poles, semua. Yang cowok laki-lakinya mau ketemuan sama pacarnya, perutnya buncit, ditahan. Supaya apa? Supaya buncit kelihatan. Aduh, bertemu mereka. Yang satu bopeng ditutup jerawatnya, yang satu buncit ditarik ke dalam. Karena apa? Sama-sama ingin menunjukkan kasihnya.
tahan pengen buang angin, ditahan-tahan. Menikah mereka. Setelah menikah bangun tidur, loh, mama, apa papa? Nah itu ada jerawatnya, kelihatan lubangnya, twing. Si papanya buncitnya keluar. Kok buncit? Wah, anaknya sudah 4, 5. Ma, jawabnya, apa itu? Buang angin. Wah, nggak ditahan lagi. Lama-lama itu menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki sifat maha kasih. Walaupun mengasihi, kasihnya itu antar pasangan, kasih antar anak dengan orang tua dengan anak. Manusia memiliki kasih, tetapi kasih yang antar pasangan, antar sesama manusia, antar orang tua dengan anak, tetapi tidak memiliki maha kasih. Dan maha kasih itu menularkan satu kasih yang luar biasa, disebut agape, kasih Tuhan. Kasih yang Tuhan miliki. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau merenungkan sekarang kasih yang ini, karena Tuhan Allah kita ini adalah Allah yang maha kasih. Saya akan bukakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9. Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu, bayangkan Yesus ini adalah Allah. Di ayat yang ke-10, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Ayat ke-10. Bayangkan waktu Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Sebab tetapi dia yang untuk waktu yang singkat untuk Yesus, cepat, langsung dibuat jadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Itu artinya posisi Yesus itu ada di atas malaikat. Apa artinya ini? Memang ada di atas malaikat selain Allah? Tidak ada. Jadi jangan dipikirkan satu jenjang tahta. Ini Bapa ada di atas, Yesus ada di kedua, Roh Kudus ada di yang ketiga, baru malaikat-malaikat, barulah manusia. Bukan, jangan berpikir begitu. Jangan juga berpikir di surga itu uyel-uyelan. Bapa di sini, Yesus di sini, begitu. Roh Kudus di sini duduknya berderet begitu, agak sedikit turun seperti anak tangga. Begitu. Oh, jangan berpikir begitu juga. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan di dalam kitab Wahyu, banyak orang Kristen yang salah menafsir di sini, ya, apalagi orang-orang dari Saksi Yehova membaca satu ayat di dalam kitab Wahyu bahwa
tahta Allah dan tahta anak domba katanya. Nah, itu ada 2 tahta katanya. Saya jelaskan di situ itu adanya 1 tahta. 1 tahta itu disebut 1 tahta itu disebut tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi ada 1 tahta yang sebutannya 2, tahta Allah dan tahta anak domba. Bukan 2 tahta di surga. Jadi kalau Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat, artinya Yesus itu adalah Allah yang bertahta di surga dan dibuat dengan cepat, katanya sedikit lebih rendah dari malaikat. Berarti berapa turunnya? 2 tingkat dari Allah melewati malaikat, ya, melewati malaikat, turun lagi menjadi manusia. Jadi turun 2 tingkat. Allah melewati malaikat menjadi manusia. Berarti ini juga kita bisa tahu malaikat itu posisinya lebih tinggi dari manusia. Sedikit tapi lebih tinggi. Sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat katanya. Jadi dari Yesus bertahta sebagai Allah, ya, kemudian turun melewati posisi malaikat menjadi manusia. Bayangkan kalau manusia dibegitukan. Inilah kemahakasihan Allah, kemahakasihan Yesus. Betapa panjangnya kasih Yesus, lebarnya kasih Yesus, dalamnya kasih Yesus. Tidak bisa kita selami. Allah yang digambarkan oleh kitab-kitab lain di luar Alkitab tidak semaha kasih, sehebat kasihnya seperti kasih Yesus. Tidak ada. Tidak ada yang bisa melakukan ini. Tidak ada kitab-kitab lain di luar Alkitab yang bisa menjelaskan kasih yang luar biasa ini. Saya bisa pelajari dalam kitab-kitab lain itu semakin dalam, semakin egois Allah mereka. Tetapi ketika kita mempelajari Alkitab, tidak ada bandingnya. Coba bayangkan, saya diturunkan 2 tingkat, saya bisa jadi apa? Saya bisa jadi kangkung. Saya bukan, kalau Allah turun sedikit lebih rendah dari malaikat, berarti 2 tingkat. Saya kalau mau diturunkan jadi 2 tingkat, saya harus menjadi kangkung atau bayem atau sukat kalau orang Jawa bilang, rumput, tumbuh-tumbuhan. Karena saya harus melewati binatang, turun lagi menjadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkan seandainya saya diturunkan, menurunkan diri 2 grade, 2 tingkat ini menjadi kangkung. Kebayang juga tidak? Biasanya ulet kita pites, ulet mati. Pada saat saya menjadi kangkung, ulet yang main-main ya, saya jadi kangkung. Ada ulet datang, bisa apa saya? Saya ini manusia, manusia jadi kangkung ya. Saya sudah jadi manusia lagi, tapi pites kamu, pergi. Aduh. Sekarang banyak orang yang menghina Yesus karena pada posisi sebagai manusia. Yesus dihina. Allah kok sakit, Allah kok lapar, Allah kok keluar darah, Allah kok minta minum, Allah kok haus. Saudara-saudara sekalian, saya beritahu satu ayat ini. Ibrani pasal 29, diturunkan 2 grade. Kalau saya diturunkan 2 grade,
maksudnya supaya kangkung-kangkung ini belajar. Ada manusia yang bisa mengasihi kangkung, berubah menjadi kangkung, maksudnya begitu. Dan manusia tidak bisa begitu. Tapi Allah bisa turun 2 grade menjadi manusia karena begitu mengasihi manusia. Saya tidak bisa bayangkan tadi kalau saya jadi kangkung. Belum lagi ditumis. Weh, saya kangkung. Jangan dipotong, jangan dipotong. Sudah ditumis, digoreng pakai minyak panas. Wah, jangan dilempar-lempar. Mana bisa? Udah gitu dimakan. Kunyah pakai gigi. Hancur semuanya. Dan itulah kangkung. Kalau manusia mau menjadi kangkung harus seperti kangkung. Benar-benar kangkung. Saudara-saudara sekalian, betapa mengasihinya Allah sehingga Allah harus menjadi manusia. Beberapa kali saya dibully oleh saudara-saudara di seberang sana, dia berkata Allah akan jadi manusia. Kalau Allah jadi manusia, surganya kosong. Allah kok 3? 1 tambah 1 tambah 1 kok 1? 1 tambah 1 tambah 1 ya 3. Sampai sekarang saya tanya sama mereka, belum ada yang bisa menjawab. Kalau ada yang bisa menjawab, saudara-saudara seberang sana banyak yang tahu nomor handphone saya, bisa kasih tahu saya. Ini pertanyaan saya, satunya Allah itu modelnya seperti apa? Esanya Allah itu seperti apa? Yang sesuai dengan kemahakasihannya, kemahakuasaannya, kemahaadilannya, itu yang satu atau Esa itu seperti apa? Tidak bisa kalau digambarkan Allah itu di surga nangkring di sana di arsy di tahta. Hanya seperti itu Esanya, tidak bisa. Ada kemahahadiran Allah yang harus dijelaskan di situ. Hadirnya itu seperti apa? Ada maha kasih yang harus dijelaskan di situ. Kasihnya itu seperti apa? Ada maha pengampun yang harus dijelaskan. Pengampunannya seperti apa? Kalau saya berdosa, terus saya suruh bayar dosa saya, itu namanya bukan mengampuni, bukan maha pengampun, itu maha mengawasi. Ya, kamu sudah bayar, bagus. Kamu belum bayar, kamu masih utang, dosa kamu bayar dengan amal sekian. Itu tidak ada maha pengampun punya. Maha adil boleh dilihat di situ, tapi maha pengampunnya tidak cocok. Maha pengasihnya tidak cocok. Maha pengasih hanya bisa dijelaskan melalui Allah menjadi manusia. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu cocok. Dari perjanjian lama sudah dijelaskan Allah bisa jadi manusia. Dan suatu saat kelak ketika Allah menjadi manusia, diberi nama Allah jadi manusia. Dan bersama-sama manusia, bisa bicara sama manusia, bisa makan minum sama manusia. Itulah Immanuel. Sekali lagi saya berkali-kali berkata Immanuel. Ini adalah Allah sama-sama manusia. Bisa makan sama-sama, bisa minum sama-sama, bisa jalan sama-sama. Siapa dia? Dia adalah Allah yang diturunkan 2 grade. Karena mengasihi. Bagaimana bisa kita menjelaskan Allah yang maha kasih? Hanya dengan satu cara.
Yesus itu adalah Allah yang Maha Kasih. Kalau Allah-Allah lain belum terbukti. Allah yang kita temukan di kitab-kitab lain belum terbukti. Tadi saya sudah jelaskan kalau kita jadi kangkung bagaimana. Pada saat Allah menjadi manusia, begitu dibuli, iblis membuli Yesus. Iblis mau Yesus berkata, iblis mau apa? Yesus itu berkata yang salah. Pada waktu saya seandainya diturunkan jadi kangkung, ada ulet datang, kan saya kesel banget. Ulet, awas lu, kalau saya jadi manusia, kalau saya jadi Allah, tak pencet kamu, kan gitu. Kalau saya jadi manusia, saya tak pencet kamu kangkung, itu ulet. Sekarang saya lagi jadi kangkung nih. Nanti kalau saya jadi manusia lagi, tak pencet kamu. Nah, itu gitu. Sama. Iblis mau Yesus itu berkata demikian, aku ini sebenarnya Allah yang jadi manusia, nanti kamu tak pencet, awas lo kalau saya sudah jadi Allah lagi. Maunya iblis kan Yesus ngomong begitu. Maunya Yesus, maunya iblis ini, ya maunya iblis, Yesus itu berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Itu maunya iblis. Supaya apa? Gagal kemanusiaan Yesus. Tetapi itu jelas tidak mungkin. Karena Allah di dalam perjanjian lama sebelum menjadi manusia itu pun tidak pernah mengatakan demikian. Akulah Allah, sembahlah aku. Itu manorak. Tidak perlu seperti itu kalau memang betul-betul dia Allah. Justru kalau kita temukan di dalam Alkitab yang berkata sembahlah aku, itu si iblis malah. Malah iblisnya sendiri yang nyeplos ngomong suruh minta disembah. Maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Wah, itu iblis begitu. Itulah iblis. Betul-betul Allah tidak perlu bicara begitu. Perannya sebagai manusia itu penuh kasih. Dan kasih Yesus itu bisa dirasakan juga oleh iblis sebenarnya. Maka iblis dengan jahatnya begitu bisa mempermainkan, membuli Yesus karena ada sentuhan-sentuhan maha dari Allah yang dimiliki Yesus. Oh, betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya kasih Yesus bahkan bisa dirasakan oleh iblis. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kalau kita mempelajari ini Alkitab, maka kita bisa menemukan betapa kasih dalam. Kalau Yesus itu tidak pernah kesal. Orang diajarin setelah bertobat, dia jadi bayi. Maka kalau imannya, kerohaniannya masih bayi, Tuhan perlakukan itu seperti bayi. Bayi rohani. Kemudian bertumbuh menjadi dewasa kerohaniannya. Tuhan akan perlakukan secara dewasa kerohanian kita. Dan itu kita merasakan betul. Satu lagi, Allah kita ini maha kasih. Semua sudah dibagi rata melalui kematian Yesus. Itu maha kasih. Siapapun dia bisa menerima kasih. Dan itulah sebabnya anak bayi sebelum dia akil balik,
sebelum dia akil balik. Bayi manapun di dunia ini, kemahakasihan Tuhan itu dibagi rata. Mau bayinya agamanya Hindu, mau bayi itu papa mamanya agama Buddha, mau bayi itu papa mamanya agama Kristen, mau bayi itu papa mamanya agama Katolik, mau bayi itu papa mamanya agama Islam, mau bayi itu papa mamanya nggak punya agama sekalipun, anak bayi itu belum akil balik. Kalau sampai nanti sebelum akil balik meninggal, itu masuk surga. Itu maha kasih namanya. Jadi tidak hanya kalau bayi Kristen masuk surga, bayinya Islam tidak, bayinya Hindu tidak begitu. Semua bayi di muka bumi ini sebelum akil balik masuk surga. Kenapa? Karena maha kasih itu dibagi rata semua manusia. Kecuali setelah akil balik bisa menentukan sendiri apa itu dosa. Disitulah dia harus menentukan pertobatan. Saat itulah fungsi orang tua Kristen membimbing dari bayi hingga menjadi akil balik itu berguna. Diajar baca Alkitab, diajar hafal ayat Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat dia akil balik, siapakah itu anak tunggal Allah? Siapakah itu penebus? Siapakah dia yang memberi hidup yang kekal? Dia memutuskan itulah Yesus. Begitu. Pak, akil baliknya itu umur berapa? Akil balik di sini bukan akil balik tumbuh jenggot, tumbuh kumis. Akil balik di sini akil balik secara kerohanian. Jadi bukan akil balik secara fisik, tumbuh kumis, tumbuh jenggot. Apakah kemaha kasih Allah ini penuh egois? Tidak. Ini sudah saya utarakan, semua bayi diperlakukan sama. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita hanya bisa menemukan maha kasih Allah itu di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Penjelasan Alkitab tentang Yesus Allah yang maha kasih clear. Semua cocok. Tidak bertabrakan. Kita juga tidak bisa sebagai murid Yesus dikit-dikit berkata ajab, itu ajab Allah, itu ajab Allah, malapetaka dari Allah, malapetaka dari Allah. Mengikut Yesus itu tidak penuh dengan ketakutan begitu, penuh dengan kasih. Allah marah sama kamu, kena azab kamu. Itulah sebabnya dikasih COVID-19, karena Allah punya kena menurunkan azab sama kamu. Sepertinya kita ini jadi umat penuh ketakutan. Oh iya, karena saya kurang setia, karena begitu. Jadi saya kena azab Tuhan. Takut sekali kayaknya ikut Tuhan. Nah, ikut Yesus tidak penuh begitu, tidak penuh dengan ketakutan, penuh dengan damai, sukacita, plong. Artinya plong. Anak saya kemarin umur 5 tahun tiba-tiba bilang, aku senang sekali Pak, aku senang sekali. Kenapa? Dia maksudnya mau ngomong hatinya itu plong. Jadi aku senang sekali sekarang. Kenapa?
Gigi saya sudah copot sendiri. Giginya copot, ompong di sini karena sudah lama dia oblak-ablik sakit gitu loh. Dan suatu ketika keluar darah sedikit dan giginya copot waktu dia makan mie. Dia bilang, "Wah, aku senang sekali sekarang gigiku copot, senang sekali." Maksudnya hatinya plong. Mengikut Yesus itu tidak penuh dengan ketakutan, tidak penuh dengan kebencian, penuh dengan kasih, tidak penuh dengan ajab. Dikit-dikit ajab, kesana pun ajab, salah sedikit ajab, ajab kok cuma sedikit, dikit-dikit ajab, dikit-dikit ajab, ajab kok cuma sedikit. Saudara-saudara sekalian, kasih Allah begitu besar. Mengikut Yesus itu hatinya plong. Damai. Tidak tegaan. Memang kadang-kadang bagi dunia ini kalau orang yang sudah damai, tidak tegaan, merasa tidak ada musuh, itu bagi dunia kadang-kadang kita blow on, bodoh. Ada anjing liar dikasih makan, malah anjingnya merasa saya memiliki dia gitu. Ada kucing liar kita biarkan, ya kita nggak mungkin gebuk dong. Malah beranak di sini sampai nggak keruan. Bahkan ada tikus, aduh, mana ini tikus ini? Mau kita pukul, kita ini nggak tega, bagaimana? Serba salah memang. Tapi ketika menghadapi satu problem kejahatan, dosa di muka bumi ini, satu jawaban: pengikut Yesus plong. Sudahlah, kamu jahat sama saya nggak bisa balas jahat sama kamu, biarin saja lah. Plong. Damai. Enggak. Oh, level bukannya garam. Perang. Demi nama Tuhan perang. Jahat amat. Ajab. Hukuman, dikit-dikit hukuman, dikit-dikit ajab, dikit-dikit perang, dikit-dikit wah, kok nggak ada damainya, bom. Saudara sekalian, mengikut Yesus begitu luar biasa. Saya begitu bisa merasakan kasih Yesus itu begitu menaungi hati saya. Plong saya rasakan. Sudah nama saya itu Firman Legowo. Sudah legowo saja. Ditambah lagi mengikut Yesus. Apa-apa ya sudah legowo gitu. Begitu ditambah bertobat dan percaya Yesus, legonya itu tambah wah, legowo sekali. Wah, aduh, lega sekali rasanya. Legowo. Lega sekali. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saat ini bagi saudara-saudara yang belum merasakan kasih Yesus, saya mengajak untuk menikmati kasih Yesus. Yesus itu bukan seorang yang jahat di muka bumi. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang pernah dijahati oleh Yesus. Jadi kita tidak pantas berkata, Yesus, dicemooh. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga kita tidak pantas mencemooh Yesus Allah. Kok Allah?
Allah kok jadi manusia. Artinya tidak pantas gitu. Cobalah rasakan. Kalau ada saudara-saudara yang berkata begitu, saya sedang berdoa untuk saudara-saudara sekalian supaya bertobat dan merasakan kasih Yesus yang begitu hebat, begitu luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di dalam maha kasih Yesus, saya bisa merasakan di dalam perasaan saya, akhirnya saya bagikan kepada orang lain. Maka saya tidak mungkin pikul bom. Saya tidak mungkin kasar, pukul orang hanya karena membela Tuhan yang maha kasih. Nanti saya bisa seperti manusia durhaka juga. Karena Allah yang maha kasih, ketika menjadi manusia itu tidak tahu, maka mereka menjahati. Dicari begitu rupa. Nanti setelah penghakiman akan ada dua penghakiman. Yang pertama penghakiman untuk orang-orang percaya, itu bukan penghakiman namanya, bema Kristus. Saya ini orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus, yang sudah merasakan betul kasih Yesus. Nanti saya akan menghadap satu pengadilan namanya bema. Dan pengadilan itu diadakan di surga dan akan dikasih hadiah, bukan dihukum, tapi dikasih hadiah. Dan dari situlah akan tercatat banyak momen, termasuk firman. Sama kamu firman legowo, kamu bertobat tanggal sekian tahun sekian. Sekarang kamu berusaha untuk hidup baik, hidup benar karena kasih Yesus ada di dalam dirimu. Kamu sebarkan kasih Yesus melalui penginjilan dan kamu menggembalakan jemaat dan menganjurkan jemaat untuk terus menginjil. Itu dicatat semuanya. Dan saat ini saya sedang berlatih di dunia ini untuk tulisan-tulisan itu semakin banyak tercatat di kitab di surga sana. Kemudian akan ada pengadilan kedua, itu pengadilan tahta putih. Pengadilan tahta putih di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 13. Di situ adalah neraka, maut dan kerajaan maut. Maut dan kerajaan neraka. Neraka dan kerajaan neraka akan mengeluarkan daftar-daftar nama. Wah, kitab Wahyu pasal 20 13. Dan dari situ akan diadili ceker. Tanggal sekian bulan sekian kamu menghina sang juru selamat. Tanggal sekian bulan sekian kamu bukan hanya menghina tapi membunuh orang-orang yang memberitakan Injil. Ceker. Neraka. Tanggal sekian bulan sekian kamu, anak-anak bayi kamu sudah berada di surga, tetapi kamu ajarkan kepada anak-anak kamu untuk membunuh orang-orang yang memberitakan kasih Allah. Ceker. Wahyu 20. Di situ neraka dan kerajaan neraka mengeluarkan daftar nama untuk diadili. Apakah Allah mengasihi mereka? Oh iya, pada saat di muka bumi ini, maha kasih Allah itu terpancar kepada semua manusia. Jadi sekarang yang masih hidup, supaya jangan komplain, sekarang yang masih hidup, saya beritakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha kasih. Kalau ada yang mendengar dan mendengar sekarang, maka nanti ketika menghadap dua pengadilan ini, saya berharap Bapak Ibu semua menghadapi pengadilan Bema Kristus, yaitu pengadilan yang diadakan di surga untuk memberi hadiah. Itu artinya Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sudah merasakan kasih Allah. Dan kalau setelah mendengar firman Tuhan ini, mengetahui bahwa Allah Maha Kasih melalui Yesus yang turun 2 grade menjadi manusia, ternyata masih menolak dan membangkang dengan dalil-dalil dan dalih-dalih, nanti akan berlaku Wahyu pasal 20. Maut dan kerajaan maut akan menyerahkan orang-orang. Neraka dan kerajaan neraka akan menyerahkan daftar nama untuk dikejar selama-lamanya. Itu berada di pengadilan tahta putih. Karena di sisi lain, Allah yang Maha Kasih harus sejalan dengan Allah Maha Adil, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Hadir. Sekali lagi tadi, Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa, juga Allah Maha Murka. Itu semua harus berada di dalam diri Allah kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan kembali. Kita rasakan kasih Allah. Di mana, Pak? Saya mau belajar mengasihi Yesus. Belajarlah kepada orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Maka Anda akan merasakan kasih Yesus. Nah itu, Pak, sudah bertobat, katanya sudah jadi Kristen, pakai kalung salib, tatonya aja tato salib. Wah, hidupnya Pak. Itu cuma pernak-pernik yang dia gunakan seolah-olah dia bertobat. Orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus itu hatinya yang dirubah. Perubahan batin. Tadinya ketemu anjing, tendang, padang. Datang lagi anjing tendang, kai. Ketemu kucing, tendang, kucing yang sampai marah-marah. Kucing dekat-dekat dia tendang lagi, sampai semati, kalau bisa mati sekalian. Begitu bertobat dan percaya Yesus, anjing pun tahu, merasakan ini bos ini enggak, sudah lahir baru. Kenapa? Kok nggak ditendang-tendang sih? Sampai kita kok nggak ditendang-tendang? Karena ada jiwa mengasihi kepada siapapun. Ada perubahan. Biasanya kucing baca koran, deket-deket tendang. Sekarang kucing, korannya berantakan, enggak ditendang-tendang, malah dielus-elus. Oh, itu orang yang sudah memiliki kasih. Ada satu perubahan batin, penuh dengan kedamaian. Orang lain khawatir, COVID-19, bahaya ini. Bahaya, mati kita. Kalau sudah mati itu proses matinya itu paru-paru, sesak napas, isinya cairan yang wah kita mati. Sampai kita ketakutan. Mau makan apel aja harus melewati tahapan yang rumit sampai hilang selera makan apelnya. Cuci tangan, apel diambil, mau dipotong pakai pisau. Tadi sudah cuci belum ya apelnya? Dicuci lagi apelnya. Mau dipotong pisaunya, tadi kan makan apel yang belum dicuci dan tangan saya terkontaminasi, cuci lagi tangannya. Baru mau potong apel. Pisaunya tadi kan sudah saya pegang, belum dicuci, terkontaminasi, cuci lagi itunya. Pisaunya.
Mau makan apa udah mau sabun semuanya, udah hilang. Kadang-kadang sampai khawatir sekali. Kalau himbauan menjaga kebersihan dan sebagainya bisa kita jaga saja, pakai masker, cuci tangan, semuanya boleh. Tapi kalau sudah mulai khawatir, tidak lagi plong, entah lagi acap. Sudah mulai khawatir, acap. Takut, mulai ketakutan. Tetapi kalau mengikut Yesus jangan khawatir. Tuhan bereskan semuanya. Ada damai di dalam diri kita. Serahkan. Kalau mau mati ya mati saja lah. Toh kita pasti masuk surga. Sekarang kalau masih hidup bagaimana? Untung kita masih hidup. Hidup kita ini untuk Kristus. Kalau mati kita sangat untung. Jadi kalau sekarang mati saja untung, kalau hidup katanya untuk siapa? Untuk Kristus. Nah kalau sekarang hidup saja kita sudah khawatir, bukan untuk Kristus, malah ngerepotin terus. Aduh Tuhan tolong, makan apa aku besok? Mati ya, aku kena COVID ini Tuhan. Yang sudah banyak duit, doanya lain. Doanya, aduh Tuhan jaga aku supaya jangan mati kena COVID-19. Yang orang susah doanya, Tuhan tolong jangan sampai aku mati karena gak ada beras. Semuanya penuh dengan kekhawatiran. Aduh. Damai bersama Kristus. Serahkan kepada Kristus. Tuhan punya cara. Rasakan kasih itu. Dan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, jangan tunjukkan rasa khawatir itu. Karena banyak orang yang menyoroti saat ini. Mata semuanya akan tertuju. Saya akan mengakhiri khotbah saya ini dengan memberi satu semangat. Mari orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tunjukkan hilang rasa khawatir itu. Karena semua orang sedang menyoroti orang-orang yang sudah bertobat dan percaya Yesus itu seperti apa. Mereka akan melihat contoh pengikut-pengikut Yesus itu seperti apa. Jangan perlihatkan rasa khawatir bahkan berlebihan. Cuma pada boy, acap, mati aku acap. Takut sekali. Tunjukkan damai. Sekali lagi, momen ini adalah momen terbaik untuk memberitakan Injil. Kalau semasa hidup saya dari dulu sampai sekarang, kalau ditanya kapan momen terbaik memberitakan Injil, saat ini momen terbaik. Untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus layak untuk dijadikan contoh dan teladan bahwa dia punya Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai. Lihat orangnya. Dalam kondisi semuanya khawatir, dia masih bisa bahagia, damai, sejahtera. Saudara-saudara sekalian, saat ini adalah momen terbaik untuk memberitakan Injil. Mari kita laksanakan bersama. Kita beritakan Yesus Allah yang Maha Kasih, penuh kasih dan layak dibagikan kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman kami tabur. Kami renungkan bersama. Dan biarlah ini menjadi bahan bagi kami untuk kami merenung. Untuk memilih. Apabila di antara kami yang belum bertobat dan percaya kepada Yesus, saat inilah kami menentukan pilihan. Dan ketika kami sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, biarlah kami memancarkan kasih Allah di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.